Hai everyone, selamat datang kembali di acara International Day. Nah, kali ini kita akan mewawancarai salah satu siswa yang juga tampil di dalam International Day minggu lalu, yaitu Dita dari kelas 11 IPB. Yeah. Thank you for being with us today. Thank you for having me here. Okay. Kali ini kita akan bertanya sedikit mengenai kenapa sih kok bisa Dita ini tertarik dan pronunciation-nya bagus banget di tayangannya minggu lalu ya. Jadi kita pengen ngobrol sedikit sama Dita mengenai ketertarikannya Dita terhadap bahasa Inggris gitu. Yeah. Pertama yang saya tanya dulu, Dita belajar bahasa Inggrisnya dari waktu kapan? Dari kecil. Dari kecil, oke. Itu dari kecil tuh maksudnya dari sudah sekolah atau belum sekolah? Taman kanak-kanak. Oh, dari TK berarti ya? Yeah. Oke. Kenapa kok bisa jadi tertarik sama bahasa Inggris? Apa karena family talking mostly about in English atau apa? Mostly because family. I've learned English since I was in kindergarten. Jadi saya nonton Dora dulu. Dora, oke. Jadi dari kartun Dora, Ya. oke. Terus? Terus kebetulan juga bapaknya kerja di bidang pariwisata. Pariwisata bidang apa? Hotel kayak gitu. Hotelier, oke. Apa beliau bekerja dalam apa? Maksudnya dia manajer kah atau di hotel mana waktu itu? Di front office biasanya. Oh, di front office. Yeah. So he basically talk in English like every single day. Yeah. Oh, jadinya lebih banyak dari sana ya belajarnya. Berarti pertama emang pertama denger tuh emang sudah ini ya pengen belajar ya gitu ya kira-kira ya. Oke. Terus dari waktu kecil itu sendiri pertama kali nih kamu belajar kosakata tuh dari mana? Dari kartun. Dari kartun itu. Yeah. Jadi kartunnya pakai bahasa Inggris, Yeah. ada subtitlenya gitu Yeah. ya. Jadi dari sana belajarnya Yeah. menangkapnya per kata gitu ya kira-kira ya. Oh, oke. Oke, kalau dari Dora sendiri selain kosakata, kamu belajar apa lagi tuh dari kartun itu? Pronunciation ya. Yeah. Oke. Menurut Dita sendiri bahasa Inggris itu susah apa enggak sih? Difficult but seru. Seru ya, Yeah. fun ya. Maybe because fun. you already like the language, so it's like easier for you to learn gitu ya. For the first time I know about English, I hate it. You hate it, okay? Why? It's difficult for me because pronunciation-nya susah. Beda ya. Ya. Terus kayak kata-katanya, penggunaan kata-katanya juga susah. Jadi saya kayak for the first time I don't want to learn English. Nggak mau ya awalnya yang kamu belajar. Lalu akhirnya menumbuhkan rasa suka itu dari mana? Karena ajiknya, bapaknya itu pernah ngajak temennya. Orang asing berarti ya, oke. Kelihatan seru bahasa Inggris tuh kalau udah langsung Udah tahu gitu ya, oke. Jadi pertama-tamanya berarti Dita langsung praktek atau ketemu orang asing nih gitu, terus ngomong apa nih atau gimana? Apa langsung disuruh sama Aji coba aja atau gimana? Langsung disuruh coba aja. Disuruh coba, oke. Iya. So maybe the basic English kayak introduction mungkin ya waktu Iya. itu ya, my name is apa segala macam ya, oke. Ya. Nah terus kalau dari setelah itu kan tertarik nih, setelah itu jadi senang nih sama bahasa Inggris. Iya. Nah setelah itu gimana caranya Dita untuk mempelajari bahasa Inggrisnya sendiri nih? Kan nggak mungkin cuma kosakata aja, bikin Iya. kalimat, kemudian grammar and everything about that. Itu gimana caranya belajar setelah itu? Saya belajar bahasa Inggris kalau grammar itu di sekolah. Di sekolah, oke. Ya, sekolah. Grammar itu saya sering buat kalimat dikit demi sedikit, kayak dari grammar pertama yang dikasih sama guru saya bikin sedikit-sedikit. Oke, jadi kayak kosakatanya apa, itu coba pakai grammar, pakai misalnya tenses itu kan, yang susah kan tenses ya, kayaknya semua pasti paham. Kesulitan dari sebuah bahasa Inggris itu sebenarnya tenses, karena di Indonesia kita nggak mengenal tenses, cuman kata, misalnya kayak kata sudah atau kata-kata yang penyambungnya aja kan, nggak ngerubah tenses kan. Sementara di Indonesia kan tidak ada begitu. Kalau di bahasa Inggris kan yang membuat susah adalah tensesnya banyak kan gitu ya. Banyak. Terus setelah itu berarti kamu pakai satu kata dicoba ke tenses yang lain, tenses yang lain kayak gitu ya. Oke. Terus tadi kan ngomongnya dari Dora, dari kartun. Dora, Nah, terus selain dari itu setelah Dita makin nambah umur nih, dari mana lagi belajar bahasa Inggrisnya? Dari musik bisa, dari movie juga bisa. Movie? Yeah. Do you love watching movie? Yes, I do love watching movies. Okay, what kind of movie? Randomly kind of movie, just like family, horror.
Horror. Okay, you like horror movie? But I'm scared too. you scared. Okay, But I love berarti to watch it. ada yang tonton tapi nggak terlalu fokus banget sama movie horror itu ya. Jadi Yeah. bukan fansnya horror gitu ya. Oke. Terus Terus kayak science fiction juga. science fiction, oke. Terus But my favorite movie all the time is The Book of Henry. The Book of Henry. I never watched that. Itu menceritakan soal apa? Itu ceritanya itu kayak ada anak jenius namanya Henry. Dia tuh pinter banget, is very very clever boy. Tapi dia kayak antisosial. Oh, jadi kemampuan sosialnya Kurang. Oke, terus? The Book of Henry is a good movie for learn pronunciation Pronunciation, oke. and then improve English more. Oke. That is good. It's a good movie. Yeah. Okay, so you enjoyed it very very much waktu menonton Yeah. Book of Henry itu. Yeah. Berarti bagi Dita Book of Henry itu salah satu film yang cukup menginspirasi gitu Yeah. ya kira-kira ya. Oke, Book of Henry ini tahun berapa, Dita? I don't remember the year, but I think on 2017. 2007. Oh, berarti baru aja ya, baru Yeah. rilis ya. Uh-uh. Oke. Kan ada banyak nih film-film yang selama ini rilis ya, hot movies, box office kayak Avengers, Spider-Man and everything. Itu termasuk yang bikin kamu improve nggak sih bahasa Inggris? Iya. Improve banget Improve. ya. Oke. Kalau misalnya dalam dengar bahasa Inggris nih saat lagi nonton movie, Dita belajarnya gimana? Apa per kalimat atau per kata atau gimana? Per kalimat iya, per kata iya. Karena saya kan nonton movie-nya itu ada kayak kata-kata baru. Terus fokus saya ke satu kata itu, terus saya berusaha mencari apa artinya. Oh, oke. Terus kalau I did the same method too. Oh. Kalau ketemu satu kata baru, Hah? habis itu kita mikirnya ini diapain, ini katanya kata-kata apa ya gitu. Iya. Terus akhirnya coba cari lalu masukkan ke dalam kalimat. Kalimat. Gitu ya. Oke. Terus? dari kalimat juga saya belajar, I learn from the paragraph too. Tapi kalau dari kalimat itu lebih gampang menurut saya, karena Lebih gampang. kalau dari kata tuh mungkin saat kata itu masuk ke kalimat artinya beda. Yes, exactly. Masalahnya juga adalah ketika kita belajar bahasa Inggris, ada satu kata yang maknanya kalau per kata itu sendiri beda, ketika dimasukkan ke dalam sebuah kalimat jadinya beda lagi Iya, gitu beda ya. lagi. Berarti memang sebaiknya belajarnya per sentence Iya, ya, per per kalimat sentence. gitu. Oke, nah terus bahasa Inggris ini kan sebenarnya momok ya dari dulu, kayaknya Iya. udah belajar bertahun-tahun masih aja merasa kayak kok nggak masuk ya, kok masih berasa susah ya bahasa Iya. Inggris itu. Nah sekarang Dita sendiri sebagai seorang kebetulan juga anak bahasa ya, Iya. Dita sendiri punya pesan nggak buat teman-teman yang di luar sana juga struggling with learning English, itu apa pesannya buat teman-teman? Pesan saya sih buat teman-teman yang struggling in English, coba lebih sering speak in English. Speaking, Iya. oke. Speak in English. Karena kalau udah tahu tense, grammar, tapi masih takut di Ngomong speaking, gitu, udah itu ya kayak kalah. kalah ya. Padahal kita di area pariwisata ya, Iya. jadi sebenarnya looking for foreign person itu sebenarnya easy. It's easy. Iya, tapi karena mungkin ya itulah bravery-nya nggak ada ya, mungkin Iya. ya keberaniannya mungkin Iya. nggak ada ya. Oke. Kalau Dita sendiri udah biasa ngobrol sama orang asing? Udah. Udah biasa. Udah. Oke. Kalau udah bisa bahasa Inggris, walaupun grammar masih salah. Masih kacau? Kalau udah berani speaking, it's good. It's okay ya. It's okay. Jadi buat kalian di luar sana di rumah nih takut-takut mau praktek bahasa Inggris sama bule gitu, sebenarnya they don't care about grammars ya. Yeah. Mereka nggak peduli soal grammars, mereka hanya ingin komunikasinya efektif. Apa yang Efektif. kita maksud dengan apa yang mereka tangkap itu cocok gitu aja betul sebenarnya. Jadi intinya adalah bukan masalah Grammar. tenses, grammar and everything. Yes. It's about how dare you, maksudnya berani nggak kamu untuk ngomong bahasa Inggris gitu ya kira-kira ya. Oke. Ada trik khusus lagi nggak selain dari movie atau dari songs kayak minggu lalu itu? Sebenarnya dari buku tuh banyak trik-triknya. Oh ya? Ya. Oke. Kalau misalnya udah ketemu rumusnya itu, coba bikin satu kalimat dari rumusnya itu. Oh, artinya kalau sudah ketemu rumusnya, dicoba satu kata masukin ke sana, Iya. lalu rubah-rubah sudah dengan tensesnya Iya. gitu ya. Oke. Dita, thank you for being here today. Dan Yes. mudah-mudahan nantinya ke depannya juga Dita nanti rencananya mau ngambil jurusan English? I'm not sure about that, but I think I try to find my English interesting. English, maybe
di bagian linguistik kali ya mungkin ya. I do. Iya, translator gitu kan seru ya kayaknya Yeah, ya, it's atau gonna mungkin be kerja di kedubes gitu modelnya kayak gitu-gitu ya. Jadi sebenarnya buat kalian yang masih di jenjang kelas 11 atau kelas 12 sekarang dari IPB itu banyak banget ya, banyak banget peluangnya. Jadi nggak cuma jadi tour guide saja, ada juga peluang bekerja dalam embassy atau kedutaan. Jadi tidak hanya modalnya untuk tour guide saja ya, bisa juga buka travel agent dan everything ya, ada banyak sekali opportunity-nya. Nah itu aja dulu untuk hari ini, terima kasih banyak Dita, thank you, jangan kapok nanti kalau diundang lagi kapan-kapan kesini lagi ya. Oke. And also thank you for having me here. My pleasure. Oke. Itu dia tayangan International Day kali ini. Kita akan bertemu di episode berikutnya dengan tema yang jauh lebih menarik lagi. Jadi jangan takut belajar bahasa Inggris because learning English is easy. Bye. Bye bye. Taruh.